Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval. Saya akan menjelaskan tentang perjuangan mempertahankan NKRI melalui diplomasi. Bab 6.2 Perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Selain melalui perjuangan fisik, para pahlawan bangsa pun berjuang melalui jalur diplomasi. Perjuangan melalui jalur diplomasi ini dilakukan melalui berbagai perundingan, terutama dengan Belanda. Tujuan yakni agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lain yang sudah terlebih dahulu merdeka. Berikut ini beberapa perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan. B. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dan pihak Belanda dengan Komisi 3 negara Amerika Serikat, Belgia, dan Australia sebagai perantaranya. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Saifuddin, dan pihak Belanda menempatkan seorang warga Indonesia yang bernama Abdul Qadir Wijaya Mojo sebagai ketua delegasinya. 1. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat RIS. 2. Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah federal sementara. 4. Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia. 5. Antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk konstituante RIS. 6. Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda, daerah kantong harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia. C. Perundingan Roem-Royen. Titik terang dalam sengketa penyelesaian konflik antara pihak Indonesia Belanda terlihat. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak bersedia untuk maju ke meja perundingan. Keberhasilan membawa masalah Belanda Indonesia ke meja perundingan tidak terlepas dari inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia. Pada tanggal 4 April 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle George Rand, anggota komisi dari Amerika Serikat, delegasi Republik Indonesia pimpinan oleh Mr. Muhammad Roem. Dalam perundingan Roem-Royen, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembukaan untuk perundingan selanjutnya. Sebaliknya, pihak Belanda menuntut penghentian perang gerilya oleh Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 berhasil dicapai persetujuan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Kemudian disepakati kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1900 dan persetujuan pada tanggal 23 Maret 1949. D. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar KMP yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia tanggal 27 Desember 1949 yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang terbentuk negara
federal, yaitu Negara Republik Indonesia Serikat. Sekian dari saya, mohon maaf kalau kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.